yang menjadi etalase perkembangan teknologi, terutama energi terbarukan di Pulau Sumatera. PLTS 1 MW Peak ITERA dari sisi pendidikan akan memverifikasi secara teori maupun praktek dari energi yang dihasilkan. Dari sisi penelitian dan pengabdian, PLTS ITERA akan membantu kita melakukan inovasi-inovasi dari sisi energi terbarukan sehingga dapat mendaya guna untuk masyarakat sekitar dan Indonesia. Keberadaan PLTS 1 MW Peak ITERA semakin memperkaya pengetahuan kami tentang energi terbarukan. Melalui praktikum langsung, kami dapat mengamati listrik yang dihasilkan dari PLTS, sehingga ilmu yang kami peroleh dapat diimplementasikan saat kami kembali ke masyarakat. Besar harapannya dengan dibangunnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya di ITERA. Ini inovasi baru di sana, karena kita akan membaurkan dari sisi bisnis maupun dari sisi akademi. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional siap. Proyek ini adalah keberhasilan sinergi dari pemerintah daerah Lampung, BUMN, sektor pendidikan, dan pihak swasta untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan demi masa depan energi yang lebih baik. Sun Energy merasa bangga menjadi bagian bagi terciptanya energi ramah lingkungan di perguruan tinggi. Sun Energy turut membantu mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai sistem energi tenaga surya. Harapan kami, Sun Energy dapat terus menjadi bagian dari perubahan masa depan energi baru dan terbarukan di berbagai perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan laboratorium PLTS 1 MW di Institut Teknologi Sumatera yang dibangun atas kolaborasi ITERA, PT Wijaya Karya, dan PT Surya Utama Nuansa menjadi kebanggaan kami tersendiri dalam pengembangan renewable energy. Tidak hanya itu, ITERA juga menjadi kampus dengan laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi pusat munculnya inovasi dan riset-riset baru tentang energi surya. Laboratorium PLTS ITERA tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa ITERA saja, tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa kampus lainnya, para peneliti hingga tenaga profesional. Atas capaian ini, ITERA menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium PLTS 1 MW ITERA, khususnya kepada PT Wijaya Karya Energi dan PT Sun. Semoga PLTS ITERA dapat menginspirasi perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya dalam pengembangan energi terbarukan. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional. Institut Teknologi Sumatera menjadi bagian kampus yang mendukung rencana Aksi Global Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. ITERA resmi berdiri 6 Oktober 2014. Sejak saat itu, ITERA yang berlokasi di Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mengemban cita-cita bersama melahirkan sumber daya manusia ahli di bidang sains dan teknologi di Pulau Sumatera. Sebagai kampus yang terus berkembang, ITERA senantiasa mengedepankan 6 kriteria kampus berkelanjutan, yaitu Saving and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste, Water, Transportation, dan Education and Research dalam setiap pembangunan. Percepatan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama ITERA di awal pembangunan guna menunjang tridharma perguruan tinggi. Pembangunan jaringan jalan dan gedung fasilitas perkuliahan dilakukan dengan menerapkan prinsip ekoefisiensi pada green building. Pemanfaatan cahaya matahari dioptimalkan untuk penerangan setiap ruang. Penggunaan elemen kaca pada setiap sisi gedung pun menjadi dominan. Demikian juga pengaturan sirkulasi udara, keberadaan jendela, dan penataan ruangan yang mendukung penghematan energi. Berbagai perangkat elektronik ramah lingkungan seperti komputer, printer, pendingin ruangan, dan lampu digunakan untuk mengontrol penggunaan energi listrik.
ITERA menerapkan sistem monitoring online untuk menghindari beban berlebih. Dengan potensi lahan sekitar 275 hektar, ITERA merencanakan pembangunan dengan menjaga rasio ideal antara bangunan dan ruang terbuka hijau. Kawasan kebun raya dibangun di dalam lingkungan kampus sebagai upaya konservasi tumbuhan endemi Sumatera. ITERA juga memiliki arboretum hingga kebun buah sebagai sarana penelitian dosen, mahasiswa, dan peneliti umum. 7 embung yang ada di kawasan ITERA mendukung konservasi air di kampus dan wilayah sekitar. Pada beberapa embung, dibangun sarana rekreasi dan olahraga yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan embung sangat mendukung ketersediaan air baku ITERA, yang akan menjaga ketersediaan air permukaan di ITERA dan sekitarnya. Air baku tersebut sebagian dimanfaatkan sebagai air konsumsi ITERA. ITERA juga menjadi etalase perkembangan green technology di Sumatera. Pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MW peak yang dibangun di kampus ITERA menjadi laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang mendukung berbagai riset energi terbarukan. Saat ini, ITERA juga tengah merancang pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dan pembangkit listrik tenaga bayu. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung menjadi berkah tersendiri dalam pengurangan volume sampah di ITERA. Selain melakukan pemilahan, sampah organik kembali dimanfaatkan dengan memasukkannya ke dalam lubang biopori dan komposter yang terdapat di beberapa titik di area kampus. Saat ini, ITERA juga tengah membangun manajemen limbah dan sanitasi yang terintegrasi di seluruh areal kampus. Untuk mendukung mobilitas di dalam lingkungan kampus, ITERA membangun pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan pesepeda. Selain itu, 10 unit Smart Bus Rapid Transit yang dioperasikan di lingkungan kampus meminimalisasi penggunaan kendaraan pribadi Civitas Akademika. Riset tentang kendaraan hemat energi juga terus dilakukan untuk mendukung zero carbon emission, salah satunya mobil listrik yang kini ada di ITERA. Upaya menjadi kampus berkelanjutan ditandai dengan turut berpartisipasinya ITERA dalam pemeringkatan Universitas Dunia melalui UI Green Matrix sejak tahun 2019. Pada tahun 2020, dengan jumlah perguruan tinggi peserta mencapai 912 universitas dari 84 negara di Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika, dan Oseania, ITERA menempati peringkat ke-19 di Indonesia dan berhasil meraih penghargaan The Most Sustainable New Campus 2020. Institut Teknologi Sumatera berkomitmen kuat menjadi bagian dari kampus berkelanjutan yang tercermin dalam slogan kami, Smart, Friendly, and Forest Campus. Untuk itu, ITERA turut aktif dalam gerakan bersama UI Green Matrix sejak tahun 2019 dalam mewujudkan pembangunan kampus berkelanjutan. Kepeloporan menjadi semangat ITERA untuk senantiasa smart dalam berinovasi. Kolaborasi dengan para pihak adalah upaya kami dalam menyikapi perubahan dunia yang unpredictable atau VUCA. Meski demikian, identitas sebagai Forest Campus tetap kami kedepankan. Apa yang telah, sedang, dan akan kami lakukan adalah bentuk kontribusi sebagai pusat keunggulan di Sumatera. ITERA yang menjadi etalase perkembangan teknologi di Sumatera berkomitmen dalam akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Penghargaan sebagai The Most Sustainable Improved University tahun 2020 dari UI Green Matrix menjadi lecutan semangat dan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan diri menjadi lebih baik dalam mendukung pembangunan Sumatera untuk Indonesia. Komitmen menuju kampus berkelanjutan tersebut diperkuat dengan diluncurkannya Pusat Studi Pembangunan Berkelanjutan ITERA pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Berbagai komitmen dan upaya menuju kampus berkelanjutan yang kami lakukan adalah semata-mata untuk terus menjaga kualitas tridharma pendidikan dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera.
karena ITERA for Sumatera. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berdiri sejak 6 Oktober 2014 di Provinsi Lampung, Institut Teknologi Sumatera berkomitmen kuat melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. ITERA telah menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID sejak tahun 2017, yang dijabat langsung oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ITERA. Dalam menjalankan perannya, PPID ITERA dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor. Tim tersebut terdiri dari Wakil PPID Pelaksana, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pelayan Informasi, Petugas Penyelesaian Sengketa, dan Pengembangan Teknologi Informasi. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi publik ITERA diperkuat dengan disahkannya Peraturan Rektor ITERA Nomor 2 Tahun 2020 tentang keterbukaan dan tata kelola informasi publik ITERA. Institut Teknologi Sumatera berkomitmen penuh melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Meski sebagai perguruan tinggi negeri baru, kami bertekad untuk semaksimal mungkin memberikan layanan informasi publik yang dibutuhkan masyarakat, baik tentang kebijakan, peraturan-peraturan, maupun data dan informasi lain. Kami juga selalu berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik dengan berkolaborasi bersama seluruh unit kerja dan berbagai pihak, guna menjaga semangat transparansi di kampus ITERA. Sebagai institut teknologi, ITERA juga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar ITERA, terutama selama pandemi COVID-19. Karena masyarakat berhak tahu. Dalam mengelola informasi publik, kami senantiasa berkoordinasi dengan unit terkait di ITERA. Data-data informasi publik seperti LHKPN, laporan keuangan, laporan program, dan lainnya kami dokumentasikan baik secara manual maupun digital. Selain memberikan layanan informasi publik secara langsung di Pusat Layanan Informasi Publik ITERA di Gedung A Kampus ITERA, di masa pandemi COVID-19, ITERA memaksimalkan pelayanan informasi publik secara digital, mulai dari pengelolaan website PPID ITERA, aplikasi PPID ITERA yang dapat diunduh melalui Play Store, layanan call center, dan surat elektronik. Untuk memenuhi kebutuhan informasi di tengah pandemi COVID-19, ITERA juga menyediakan laman khusus newnormal.itera.ac.id yang berisi informasi seputar kebijakan selama pandemi. Sebagai wujud peningkatan kualitas layanan, ITERA juga telah melaunching Pusat Komplain ITERA di nomor 0811 2195 913. ITERA telah membentuk tim PPID sejak akhir 2018. Pembentukan tim PPID bertujuan untuk memastikan terselenggaranya layanan keterbukaan informasi publik secara baik di ITERA, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kami mengusung visi terwujudnya pelayanan informasi publik yang prima guna memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara cepat dan tepat. Untuk itu, kami selalu berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik. Prinsip tepat waktu, tepat kegunaan, dan tepat sasaran selalu kami kedepankan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta berkolaborasi dengan berbagai pihak meski di tengah pandemi, karena Anda berhak tahu. Meningkatkan kualitas layanan informasi terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu mitra kolaborasi PPID ITERA adalah Komisi Informasi Provinsi Lampung. ITERA dan KI Lampung telah melakukan penandatanganan MOU dalam pendampingan hingga pengembangan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi di Provinsi Lampung.
PPID ITERA dan KI Lampung juga berkolaborasi aktif dalam menyosialisasikan keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui webinar hingga dialog publik di beberapa media. Guna memaksimalkan sosialisasi informasi publik, ITERA aktif memanfaatkan sarana media sosial yang menyasar masyarakat hingga kaum milenial. ITERA juga aktif berjejaring dengan media guna menyampaikan berbagai informasi seputar kampus kepada masyarakat. Semoga apa yang telah kami lakukan dalam pelayanan informasi publik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena masyarakat berhak tahu. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ITERA berkapasitas 1 MW peak ini dibangun atas kerjasama antara Institut Teknologi Sumatera dengan PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Surya Utama Nuansa. PLTS yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar ini menjadi laboratorium pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Indonesia yang dibangun di lingkungan kampus. Sebagai kampus berbasis teknologi, ITERA memiliki harapan yang tinggi dalam memajukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Sumatera dan Indonesia. Dengan moto Smart, Friendly, dan Forest Campus, ITERA senantiasa memaksimalkan potensi lingkungan tropis di Indonesia yang kaya akan sinar matahari menjadi sebuah energi yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya adalah energi listrik sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan energi tersebut, ITERA senantiasa mengedepankan kelestarian lingkungan dan konsep continuous improvement atau proses perbaikan yang berkelanjutan. Untuk itulah, ITERA membangun PLTS 1 MW peak tanpa baterai dengan sistem on-grid sehingga dapat melakukan ekspor-import energi listrik dengan PLN. Hal ini bertujuan untuk menekan pembangunan PLTS yang sangat besar pada komponen baterai. Dengan membangun PLTS 1 MW peak, ITERA secara resmi memiliki laboratorium energi terbarukan. Laboratorium Energi Terbarukan ITERA akan menjadi pusat energi terbarukan yang dapat diakses tidak hanya oleh sivitas akademika ITERA, tetapi juga masyarakat Sumatera dan Indonesia. Dengan dibangunnya PLTS dan Laboratorium Energi Terbarukan tersebut, ITERA menjadi kampus pertama di Indonesia yang mencanangkan diri sebagai kampus mandiri energi. Dan selain itu, ITERA juga hadir sebagai kampus yang menjadi etalase perkembangan teknologi, terutama energi terbarukan di Pulau Sumatera. Besar harapannya dengan dibangunnya PLTS pembangkit listrik tenaga surya di ITERA. Ini merupakan kerjasama antara Winner dan ITERA. Diharapkan akan lahir inovasi-inovasi baru di sana karena kita akan membaurkan dari sisi bisnis maupun dari sisi akademi. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional siap! Proyek ini adalah keberhasilan sinergi dari pemerintah daerah Lampung, BUMN, sektor pendidikan, dan pihak swasta untuk meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan demi masa depan energi yang lebih baik. Sun Energy merasa bangga menjadi bagian bagi terciptanya energi ramah lingkungan di perguruan tinggi. Sun Energy turut membantu mahasiswa untuk mengembangkan penelitian mengenai sistem energi tenaga surya. Harapan kami, Sun Energy dapat terus menjadi bagian dari perubahan masa depan energi baru dan terbarukan di berbagai perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Keberadaan Laboratorium PLTS 1 MW di Institut Teknologi Sumatera yang dibangun atas kolaborasi ITERA, PT Wijaya Karya, dan PT Surya Utama Nuansa menjadi kebanggaan kami tersendiri dalam pengembangan renewable energy. Tidak hanya itu, ITERA juga menjadi kampus dengan laboratorium PLTS terbesar di Indonesia yang diharapkan menjadi pusat munculnya inovasi dan riset-riset baru tentang energi surya. Laboratorium PLTS ITERA tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh para dosen dan mahasiswa ITERA saja, tetapi juga oleh para dosen dan mahasiswa kampus lainnya, para peneliti hingga tenaga profesional. Atas capaian ini,
ITERA menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan Laboratorium PLTS 1 MW ITERA, khususnya kepada PT Wijaya Karya Energi dan PT Sun. Semoga PLTS ITERA dapat menginspirasi perguruan tinggi dan pihak-pihak lainnya dalam pengembangan energi terbarukan. PLTS untuk pemulihan ekonomi nasional. Institut Teknologi Sumatera menjadi pilot project atau percontohan nasional dalam pengembangan bus kampus oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menghibahkan sebanyak 10 unit bus kepada ITERA untuk dikembangkan menjadi Smart Bus Rapid Transit atau BRT ITERA. Smart BRT ITERA tidak hanya menjadi moda transportasi publik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan ITERA, tetapi juga melayani masyarakat umum di sekitar rute yang dilalui bus. Smart BRT ITERA menempuh 2 trayek utama, yaitu ITERA Waikandis, Jalan Terusan Riyakudu menuju Kota Baru dengan panjang lintasan 12,13 km, dan trayek ITERA Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan sepanjang 15,30 km. Di dalam kampus, Smart BRT ITERA menghubungkan asrama mahasiswa dan seluruh gedung perkuliahan ataupun laboratorium dengan jumlah ritasi 4 hingga 6 kali per hari. Jam operasional bus dimulai pukul 5.45 pagi hingga pukul 19.45 malam. Dalam perkembangannya, Smart BRT ITERA akan dilengkapi dengan teknologi pendeteksi lokasi keberadaan bus atau GPS tracking system dan menerapkan pembayaran secara digital, sehingga memudahkan penggunanya. Smart BRT ITERA juga dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademik seperti saat mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata, praktik kerja lapangan, hingga kegiatan lain di masing-masing program studi dan unit kegiatan mahasiswa. Selain menjadi moda transportasi bagi sivitas akademika ITERA, Smart BRT ITERA yang akan melalui rute Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung ini diharapkan dapat turut serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat di lingkungan kampus, dan dengan beroperasinya Smart BRT ITERA diharapkan dapat memberikan pilihan moda perjalanan yang nyaman dan inklusif bagi sivitas akademika ITERA dan masyarakat umum. Keberadaan Smart BRT ITERA menjawab kebutuhan moda transportasi publik yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Tidak hanya bagi sivitas akademika ITERA, tetapi juga untuk masyarakat luas. ITERA senantiasa berkomitmen meningkatkan pelayanan Smart BRT ITERA dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi. Mewakili segenap sivitas akademika ITERA, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang telah mempercayakan ITERA sebagai pilot project pengembangan bus kampus di Indonesia.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua peserta Olimpiade Keteknikan EPIK 2021. Sebelum acara dimulai, dimohon kepada seluruh peserta agar bisa menghidupkan kameranya, agar kita bisa sama-sama kenal nih untuk sesama peserta. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera kepada kita semua. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para peserta Lomba Olimpiade Keteknikan EPIK 2021. Perkenalkan, nama saya Celia Mira Serli. Saya salah satu perwakilan dari panitia EPIK 2021 yang akan memandu acara ini beberapa jam ke depan. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan rundown acaranya. Yang pertama itu ada pembukaan, kemudian ada sambutan serta pembukaan Olimpiade. Kemudian acara selanjutnya ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Agung. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Serta acara selanjutnya ada pengesahan hasil technical meeting Lomba Olimpiade Keteknikan EPIK 2021, dan yang terakhir ada sesi foto bersama serta penutup. Marilah kita buka sama-sama acara technical meeting untuk Lomba Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 ini dengan mengucap lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan langsung saja lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan serta pembukaan acara Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Disnatalis 2021. Kepada Ali Imron Harahap dipersilahkan. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah rahmat-Nya kita masih diberi nikmat iman serta iman sampai saat ini kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting. Jadi salawat berangkaikan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pertama, saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam kegiatan technical meeting, yang mana diharapkan pada kegiatan kali ini pada ujian nanti akan berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan lancar. Segala ketetapan dari panitia mohon diperhatikan juga, harapannya bisa juga sebagai acuan nanti akan pelaksanaan dari kegiatan Olimpiade Keteknikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf pada Allah. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Acara yang selanjutnya yaitu pembukaan ajang Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 yang akan dilakukan oleh Ketua Pelaksana yaitu Ali Imron Harahap, dipersilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan
Olimpiade Keteknikan 5 November 2021 resmi saya buka. Ya, terima kasih kepada Ali Imron Harahap yang sudah membuka ajang Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 ini. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Kak Agung. Kepada Kak Agung dipersilakan. Tes, moderator apa suara masuk? Masuk. Silakan Kak Agung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang telah menyempatkan hadir untuk pelaksanaan technical meeting kali ini. Dalam pelaksanaan technical meeting kali ini, kita ada beberapa poin. Yang pertama, materi. Lalu nanti ada pemaparan pelaksanaan dan bagaimana caranya, jenis-jenis soal, dan juga uji coba. Oke, ini kita paparkan dulu bagaimana latar belakang kenapa kita membuat Olimpiade Keteknikan. Nah, berujung dari bingung mau kuliah jurusan apa kan? Karena setiap sekolah itu kan, setiap universitas kadang tidak mensosialisasikan program studinya, kecuali misalkan di website-nya. Nah, kita agak bosen ya kalau misalkan kita dapat sosialisasi program studi itu hanya sekedar baca atau mendengarkan saja. Makanya kita membuat model baru dengan cara yang tantangan. Jadi berawal dari besarnya salah jurusan di mahasiswa sebesar 80% di Indonesia. Mahasiswa itu salah jurusan. Makanya kita mengadakan Olimpiade Keteknikan yang berbasis tantangan ya. Untuk mengenalkan bagaimana kita bisa mengetahui dasar-dasar keteknikan, yakni matematika dan fisikanya. Basicnya adalah mereka. Oke. Ini adalah materinya, mungkin kalian juga sudah mengetahuinya. Ini sudah dipaparkan di buku panduan dan juga dipaparkan melalui sosialisasi online kemarin. Kita mengangkat materi itu berdasarkan basic engineering ya. Ada kalkulus dari matematika dan profstatnya, lalu fisikanya seperti yang tertampil pada gambar. Oke, bagaimana bentuk soalnya? Nah, ini yang udah diketahui sebelumnya, di buku panduan juga sudah ada, bahwasanya seleksi pertama itu 40 soal pilihan ganda, lalu seleksi keduanya 25 soal pilihan ganda, dan 15 soal isian singkat. Oke. Jadi dalam ajang Olimpiade Keteknikan ini, matematika dan fisika itu kita campur dan diacak dan dikasih segmen. Jadi
Olimpiade Keteknikan itu bukan terdiri dari matematika, maksudnya bukan terpisah antara Olimpiade Matematika khusus dan Olimpiade Fisika khusus, bukan seperti itu, tapi kita campur. Oke, ini ada contoh soal yang mirip-mirip yang akan dikeluarkan pada Olimpiade Keteknikan. Nah, contoh soalnya ini kita ambil dari soal kalkulus matematika. Nah, kira-kira kalian bisa nggak nih ya mengerjakannya? Mungkin bisa ya, karena ini soal SMA. Ada yang bisa nggak? Coba kita coba dulu ya. Oke, udah kepencet lagi. Oke, ini adalah contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya mengenai soal-soal yang akan keluar. Jadi soalnya itu emang berbasis seperti ini, berbasis basic engineering. Di sini kan meminta luas daerah yang diarsir ya pakai integral bisa. Oke, ini ada contoh soal lain. Kalau yang tadi ini bentuknya pilihan ganda. Kalian bisa memilih optionnya salah satu menurut kalian yang benar. Oke, ini untuk jawaban singkat. Nah, coba kalian baca dulu soalnya. Oke, kira-kira ada yang tahu gak? Oke, dalam menjawab soal ini kalian hanya perlu menjawab jawaban terakhirnya aja. Jadi caranya itu nggak usah ditulis, yang ditulis adalah jawaban terakhir di sini. Nanti ketika kalian kerjakan, maka akan ini misalkan kertas coret-coretan kalian ya. Nah, nanti kalian kerjakan dapat jawaban akhirnya misalkan 2 di sini. Maka kalian hanya perlu menuliskannya 2. Nah, seperti itu di sini. Jadi jawaban akhirnya aja, nanti ada peraturan untuk cara menuliskannya, entah memakai garis miring kalau pecahan atau memakai koma kalau desimal dan lain-lainnya. Ini ada contoh soal lagi. Ini ada peraturannya. Jadi ketika kalian menjawab soal isian singkat yang seperti ini kan jawabannya 2/3 ya. Kalau di Google Form itu kan nggak bisa nulis 2/3 gini kan. Maka dari itu kita memakai peraturan. Kalau misalkan pecahan, dia pakai garis miring. Nanti ada peraturan lain yang dijabarkan. Peraturannya itu bisa dilihat di soal, di pojok atasnya. Oke, bagaimana tampilan platform soalnya? Mungkin udah ada yang tahu ya. Tampilannya itu Google Form. Oke. Ini adalah tampilannya untuk seleksi pertama Olimpiade Keteknikan. Nanti di sini ada petunjuk, lalu ada tata tertib, dan diminta untuk mengisi email dan nama peserta. Setelah kalian next, kalian akan diminta mengerjakan soal sebanyak 40 soal ya kalau
dalam hal ini seleksi 1, 40 soal pilihan ganda. Nah, ini adalah contoh dari soal-soalnya. Jadi di sini nanti soal, dan ini optionnya. Kalian bisa milih salah satunya yang menurut kalian jawabannya benar. Di sini juga nanti ada soalnya, pilih salah satu menurut kalian benar. Oke. Ini sama seperti tadi, hanya saja optionnya itu bukan berupa gambar, tapi berupa tulisan. Kalian juga bisa menjawabnya sama seperti yang sebelumnya, hanya memilih salah satunya. Dan di sini terdapat kode soal, di sini juga terdapat kode soal. Nah, ini untuk yang isian singkat yang dimaksud tadi. Maksud perintah itu ada di sini. Nah, nanti di sini ada perintah ditulis dengan strip jika minus, ditulis koma jika desimal, lalu dibuat tanpa spasi, angka disederhanakan sesederhana mungkin. Dan perlu diperhatikan perintah ini ya. Ini sebagai clue juga kalau kalian mungkin jawabannya berbeda dari perintah ini, bisa kemungkinan besar kalian salah. Jadi perhatikan clue-nya ya. Oke, ini ada tata tertib dan peraturan. Tata tertib dan peraturan dalam Olimpiade Keteknikan. Yang pertama, peserta itu wajib mengikuti technical meeting ini. Di tanggal sekarang pukul 13.30. Yang kedua, peserta wajib memasuk Zoom 15 menit sebelum acara dimulai. Mungkin kalian juga sudah membacanya peraturan ini di buku panduan ya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan ada sedikit pembaruan ya. Jadi pakai peraturan yang ini. Peserta wajib masuki Zoom 15 menit sebelum acara dimulai, yakni acara seleksi Olimpiade Keteknikan. Lalu jika ada peserta yang terlambat, maka gimana? Nggak bisa mendapat tambahan waktu. Silakan kalau yang mau terlambat, silakan, nggak apa-apa. Tetapi dari panitia tidak menambah waktu. Lalu peserta wajib menyiapkan laptop atau komputer yang terhubung dengan kamera. Kalau mikrofon itu di Zoom udah otomatis ya. Lalu jaringan internet. Ini perlu diperhatikan jaringan internetnya. Kalian juga perlu menyiapkan kuota. Kuota yang sekiranya cukup untuk ini. 2 jam on kamera di Zoom. Nah, kalau kalian tidak bisa pakai laptop atau komputer, kalian juga bisa pakai HP. Tapi 2 device. 2 device HP maksudnya, 2 HP, yang satu untuk Zoom, yang satu lagi untuk ngerjain di Google Form-nya. Lalu peserta wajib memposisikan kameranya sesuai terlihat jelas ya. Lalu peserta wajib mengubah namanya di Zoom sesuai ketentuan, yakni nomor peserta dan nama lengkap peserta. Nomor peserta itu nanti panitia kirimkan. Ini nanti untuk misalkan nomor peserta 1 strip underscore nama kalian. Yang keenam, peserta dilarang keluar Zoom dengan sengaja.
Artinya kalau sengaja itu nggak boleh, kecuali misalkan keadaan tiba-tiba jaringannya hilang, kalian bisa screenshot lalu eh, lampirkan ke panitia. Nanti kalau sudah jaringannya sudah kembali lagi, kalian juga masuk lagi ke Zoom. Lalu peserta dapat menggunakan fitur Raise Hand jika terjadi kendala. Yang poin ke-8 adalah peserta menyiapkan alat tulis dan coret-coretan secara pribadi. Dan yang ke-9, peserta dilarang meminta bantuan orang lain dalam pengerjaan soal dengan cara apapun. Jadi nanti kalau di kamera kelihatan ada orang lain, bisa diperingatkan. Lalu yang ke-11, peserta adalah yang mendaftar. Jadi yang mendaftar udah melampirkan foto, udah melampirkan nama dan kartu pelajar. Kalau misalkan yang tampil di kamera berbeda, nah itu nggak boleh ya. Jadi harus orang yang sama. Yang kedua, peserta yang teridentifikasi telah melakukan pelanggaran akan didiskualifikasi atau dikurangi nilainya. Keputusan pemenang tidak dapat diganggu-gugat dan segala kewenangan kunci jawaban sepenuhnya merupakan otoritas panitia dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Mekanisme pelaksanaannya seperti ini. Yang pertama mungkin perlu ditanya dulu, apakah kalian punya laptop atau komputer? Kalau yang nggak punya komputer atau laptop bisa raise hand. Ayo. Apa pada punya semua ya? Oke. Nggak ada yang raise hand, berarti mungkin pada punya laptop dan komputer ya. Jadi panitia udah menyiapkan raise hand, Kak. Oke. Ada satu orang yang nggak punya laptop alias pakai HP. Oke. Terima kasih Aftesia udah raise hand. Jadi mekanismenya kalau yang nggak punya laptop atau komputer nanti di slide berikutnya. Oke. Jadi yang pertama itu mekanismenya adalah kita pakai Zoom untuk kamera dan untuk sinkron. Jadinya kita bisa memberi peringatan kepada panitia kepada peserta secara langsung ketika ada sesuatu yang di luar peraturan. Lalu di sini kita bisa on kamera. Lalu kita menggunakan ujiannya memakai kedua ini. Sebenarnya kita pakai Google Form dan Quillgo ini adalah add-on-nya Google Form. Nah, ujiannya kita pakai ini seperti tampilan yang sebelumnya, yang tadi. Lalu Quillgo ini sebagai timer. Sebenarnya kita juga tadinya hendak pakai Quillgo dan Google Form saja, tidak pakai Zoom, karena khawatir keberatan dari peserta. Akan tetapi ketika kita pakai Quillgo dan Google Zoom, sebenarnya bisa on cam dan bisa share screen juga. Akan tetapi yang ini tadi, dia masuknya ke kategori asinkron. Kita tidak bisa memperingatkan kepada peserta kalau terjadi sesuatu. Alhasil nantinya peserta ketika terjadi sesuatu
kita hanya bisa menilai di penilaian akhirnya, hanya bisa mengurangi atau mendiskualifikasi. Akan tetapi kalau pakai Zoom, kita bisa memperingatkan terlebih dahulu, tidak langsung didiskualifikasi. Oke, jadi dengan memakai Quillgo ini peserta itu harus masuk pakai email. Nanti ketika kalian pakai Zoom, masuk ke ruang Zoom, nanti ada pembukaan dan nanti disuruh ngerjain soalnya pakai link. Dikirimin linknya, nanti kalian masuk link tersebut, nanti kalian tulisin email kalian. Email kalian ini adalah email yang terdaftar berdasarkan pendaftaran waktu pas mendaftar Olimpiade Keteknikan itu di Google Form ya. Oke. Lalu peserta dapat melihat waktu dan ketika waktu habis masih bisa submit. Nah, di Quillgo ini juga kelebihannya kita bisa melihat waktu, ada timernya. Jadi tampilannya itu seperti tampilan yang ketika kita mempresentasikan di sosialisasi. Di bar atasnya itu ada timer waktu mundur. Di sininya ada waktunya. Nah, oke. Lalu ketika waktunya habis, kalian masih bisa submit. Kalau kita pakai Google Form saja, tanpa pakai Quillgo, ini ketika waktunya habis, kita matikan respondennya, kalian nanti nggak bisa submit jawaban kalian. Nanti kalian nggak terdetek. Oke, bagi yang pakai laptop ini, kalian hanya perlu satu device laptop, satu doang. Nanti kalian masuk ke Zoom dan linknya itu dari Zoom ya, Google Form-nya dari Zoom. Saya pikir normal ya. HP mereka perlu 2 device HP. Kenapa pakai 2 device HP? Karena kalau Zoom di HP itu ketika kita pindah mau buka aplikasi lain, misalkan kita lagi nge-Zoom kan, ketika buka aplikasi Zoom, terus kita pindah ke aplikasi lain, misalkan ke ini Google Form, itu nanti kameranya otomatis off. Jadi kita pakai 2 device, yang satu untuk Zoom, yang satu lagi untuk ngerjain ini. Nanti kameranya disesuaikan posisinya supaya terlihat jelas. Oke, yang pertama mungkin sebelum percobaan, Kakak mau nanya dulu, apakah email yang kalian daftarkan sudah benar? Nah, kalau kalian belum benar menginput emailnya, nanti akan salah kirim email atau bahkan nggak kekirim. Oke. Ini kita uji coba kali ya. Jadi yang pertama itu peserta masuk ruang Zoom 15 menit sebelum jam 9. Lalu peserta mengubah nama pada Zoom, peserta panitia atau moderator membaca tertib. Lalu peserta diwajibkan on cam. Setelah itu baru pengerjaan ujian dengan memberikan link di kolom chat. Nah, nanti format nama adalah seperti yang tadi udah dijelaskan, nomor peserta ujian dan nama peserta. Oke. Bagi kalian yang mau ikut uji coba, kalian bisa masuk ke link ini. Ayo.
Ayo, kalian semuanya masuk ke link ini, http://kilgo.com KIO8 ya RJ6OIKL CAFJ. Oh ya, atau ya saya kirimin di kolom chat. Oke, itu ada di kolom chat. Kalian bisa uji coba di situ. Nanti kalau ada yang kendala langsung aja ya. On mic. Iya benar on mic. Oke, ada beberapa orang yang mengakses. Yang lainnya nggak mau mengakses, rugi loh. Lumayan kan, dicoba takutnya nanti kenapa-kenapa pas di ujiannya. Kalian bisa coba di sini. Oke. Saya izin share screen ya. Bagi kalian mungkin masih agak kesulitan ya. Oke, sebentar. Saya masuk email dulu. NIM C. Emang ada NIM ya?
Ini kan kalau kalian pakai yang tadi, kalian akan dapat notifikasi di email. Di sini kan ada email masuk, nanti kalian open your link, nanti kalian akan diarahkan ke sini, nanti open the form. Nah, kalian udah bisa mengerjakan dengan waktu di sini. Di atas itu tertampil waktu. Oh, maksudnya NIM ini ya. Kalau NIM isi asal aja. Nah, keterangannya mungkin perlu dipertegas. Will go submission ID ini nggak boleh diubah-ubah, biarin aja bentuknya seperti itu. Nanti kalau kalian dirubah, nanti ada gangguan di Google Form-nya. Jadi nanti ini dilewatkan saja, ini secara otomatis nanti terisi kalau kalian membukanya. Terus nanti kalian tulis nama di sini, misalkan namanya BS. Ini NIM kalian isi asal aja karena NIM ini nomor induk mahasiswa. Nanti kalau kalian itu nama dan email. Nah, kalian bisa jawab di sini soal-soalnya. Nah, di sini waktunya hitung mundur. Ketika waktunya sudah 0, kalian ceritanya belum selesai, waktunya udah 0. Kalian masih bisa ngerjain, akan tetapi ntar waktunya jadi minus. Jadi mundur terus. Minus 1 menit, minus sekian menit. Nah, ini coba dijawab ya. Nah, ini cara jawabnya, tulis jawaban akhirnya aja. Misalkan 18 atau 3/4. 3/4 misalnya. Jawaban akhirnya aja yang ditulis. Caranya kalian tulisnya di lembar kertas. Nah, nanti apakah lembar kertasnya dikumpul, dari panitia nggak ngumpulin lembar kertas coret-coretannya, akan tetapi kalian hanya perlu menuliskan coret-coretan tersebut, lalu kalian kasih kode jawabannya. Jadi kalian misalkan nomor satu kalian tulis coret-coretannya, terus jawabannya apa, kalian ingkarin. Nomor 2 pokoknya ditandain jawaban-jawabannya. Barangkali takutnya yang namanya ini kan takutnya ngilang gitu ya. Ntar kalau kalian hilang ke isi dari awal kosong lagi, kalian jadi tinggal masukin jawaban-jawaban yang kalian udah tulis tadi. Jadi tidak ngitung dari awal. Itu sebagai antisipasinya sih. Oke. Ini yang nggak ngakses itu apakah ada kendala atau memang nggak ngakses? Terus sayanya yang nggak nge-request. Oke, udah ngakses ya semua. Oh, masih ada yang belum.
Oke, kita lihat kalau misalkan dia udah finish, nanti akan seperti ini. Finishnya dalam waktu berapa menit. Apakah ada kendala? Di sini juga akan tertampil selalu fokus atau tidak fokus 8 kali, 4 kali, seperti itu. Apakah ada kendala dari pengerjaan ini semua? Kalau ada kendala bisa on mic aja. Oke. Ada yang bertanya, Kak, kalau pakai Quillgo bakal ter-share screen gitu kan, Kak? Kalau kita pakai Quillgo-nya nggak men-setting share screen, jadinya nggak ter-share screen. Sebenarnya bisa ditampilin share screen dan juga bisa ditampilin kamera. Tetapi nanti jadinya asinkron. Kita tidak bisa menegur, kita cuma dapat hasil akhirnya saja record-annya. Jadinya kita kameranya pakai zoom, lalu kita share screen-nya tidak perlu pakai share screen karena ada yang terkendala pakai HP ya. Jadi kalau di HP itu dia nggak mau nampil share screen-nya, jadinya supaya adil, baik laptop maupun share screen dua-duanya nggak, baik laptop maupun HP dua-duanya nggak pakai share screen. Jadi seperti itu perubahan peraturannya. Oke, ini saya submit. Oke, kalau udah submit, ciri-cirinya adalah thank you, ada tulisan gini ya. Udah tersubmit. Kalau belum ada tulisan ini berarti belum tersubmit. Jadi kalian submitnya itu tergantung dari yang quillgo.com ini, bukan dari Google Form. Seperti itu. Sampai sini. Oke. Udah ngerti ya William. Sampai sini ada yang mau ditanyain tentang pelaksanaan ininya? Ada yang terkendala jaringan selama ini atau terkendala masuk emailnya, apa salah atau gimana? Nah, ini kalau misalkan melebihi ini ya, melebihi batas waktu, maka ada tulisan seperti ini, finish with overtime 13 menit. Kita kasih waktu 10 menit ya. Never submit. Oke ya. Sepertinya udah lancar semua ya. Nggak ada yang perlu ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin sudah bisa semua. Nanti kurang lebihnya ujiannya itu seperti itu.
Jadi kalian masuk Zoom ini sama seperti kondisi sekarang masuk Zoom. Bedanya kalian nggak on cam kalau nanti kalian harus on cam. Saya balik ke PPT. Oke, kalau gitu, oh ya satu lagi, karena tidak ada share screen, artinya kita tidak bisa mengetahui apa saja yang dicari atau ditampilkan di layar komputer kalian atau ya di layar HP kalian. Jadinya peraturan mengenai Google, searching Google atau ininya kita sepakati untuk open book aja. Karena kita tidak bisa memastikan share screen-nya ya. Jadinya kita hanya bisa memantau lewat mata, kamera. Gitu. Oke. Mungkin cukup sekian pemaparan dari technical meeting kali ini. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung on mic aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman peserta Olimpiade, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas dengan pemaparan dari Kak Agungnya? Jelas. Oke, udah jelas ya. Jadi untuk pemaparan tentang prosedur-prosedur cara bagaimana kita nanti melakukan Olimpiade Keteknikan ini. Semoga bisa. Oke, kita lanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu pengesahan hasil teknikan meeting Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 yang akan dilakukan oleh Saudara Ali. Kepada Ali dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan ketentuan Olimpiade Keteknikan. Dengan ini saya tetapkan atas berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketentuan Olimpiade Keteknikan ditetapkan. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana kita, Kak Ali Imran Harahap. Kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Jadi untuk semua peserta Olimpiade bisa dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Biar kita bisa lihat juga nih, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Oke, on cam semua ya. Ayo, dokumentasi, silakan foto. Cek, suara saya kedengeran ya? Oke, bagi teman-teman. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, bagi teman-teman yang belum on cam, harap segera on cam ya, ditunggu sampai 14.28 deh. Ayo on cam. William, ada Sylvia, Gilang, Nurlia.
Oke, kita mulai ya. Untuk slide pertama. 1, 2. Bentar. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. G bebas, G bebas. 1, 2, 3. Oke, mantap. Makasih semuanya. Oke, makasih semuanya untuk hari ini. Kita udah berada di penghujung acara ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di technical meeting Olimpiade Keteknikan EPIK 2021 ini. Terima kasih juga untuk seluruh panitia yang bertugas. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya mewakili seluruh panitia. Saya Aselia Pemera Serli, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.